Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada pada saat ini. Berjumpa dengan saya di dalam video ini. Saya sangat senang berbagi kepada saudara di dalam renungan firman Tuhan ini sesuai dengan judulnya, mencegah generasi yang jahat yang tidak mengenal Tuhan di masa COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saya telah membagikan renungan firman Tuhan ini di ibadah raya kemarin, tetapi karena gangguan jaringan, keterbatasan kami untuk melayani saudara, sehingga ketika saya melihat kembali rekaman itu ternyata tidak ada suaranya sama sekali. Jadi begitu penting bagi saya ketika saudara berkomentar, ketika saudara memberikan tanggapan di dalam setiap renungan yang saya bagikan, bahkan melalui live streaming. Itu sangat penting bagi saya. Berharap agar saudara boleh memberikan komentar apakah jelas atau tidak, atau sudah mengerti atau belum. Jadi kita saling membangun, saling berbagi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat satu ayat kebenaran firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-2 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya ke-11. Firman Tuhan berkata di sana, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Saudara perlu ketahui bahwa sesudah bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, bangkitlah setelah mereka atau anak cucu mereka yang berbeda, yang tidak mengenal Tuhan. Dan pada akhirnya mereka melakukan yang jahat kepada Tuhan dan mereka beribadah kepada berhala. Saudara, di masa COVID-19 ini, ya, ada tantangan, ada masalah, ada proyek yang baru yang perlu kita kerjakan, terlebih kepada orang tua di rumah, di mana orang tua dalam pengamatan saya 80% mengambil alih kembali untuk menemani, mengajarkan anak-anaknya di rumah sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi dalam penelitian Bapak Ibu, sebenarnya pembelajaran jarak jauh, pembelajaran di media sosial saat ini di sekolah-sekolah hanya 25% bisa menjangkau anak-anak, bisa menjangkau pelajar yang sekian juta ada di Indonesia ini, ya. Lalu pertanyaannya, di mana yang ke-75%? Jadi mereka ada yang tidak ada jaringan, yang tidak punya HP, yang tidak punya kuota untuk mereka bisa belajar seperti itu. Jadi saudara, khususnya orang tua, selama ini kurang lebih dalam kurun 1 tahun, ya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana cara ibu, ya, cara bapak ibu saudara mengajarkan anak-anaknya di rumah, mengamati, mengevaluasi apakah ada perkembangan yang baik atau tidak. Jangan sampai saudara di dalam angkatan kita, keturunan saudara di dalam rumah tangga, suatu saat akan bangkit generasi yang tidak mengenal Tuhan, akan bangkit generasi yang tidak beribadah kepada Tuhan sehingga mereka melakukan yang jahat. Generasi kita menjadi rusak, generasi kita menjadi batu sandungan, terlebih kepada kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara, renungan ini memberikan kita pencerahan, memberikan kita satu pengertian bahwa mari kita berkontribusi, mari kita cegah sebelum hal itu terjadi, sebelum terlambat, ya. Jadi bagaimana, ya, kita melakukan ini? Apa yang harus kita lakukan? Apa peran kita sesuai dengan firman Tuhan? Di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ayat ini seringkali dipakai ketika orang tua mempersembahkan anak-anaknya di rumah Tuhan, atau di tempat di mana Bapak Ibu Saudara menyerahkan anak tersebut kepada Tuhan sebagai janji sumpah orang tua di hadapan Tuhan bahwa dia akan mengajar, memelihara anak tersebut sampai ia mengenal panggilan Tuhan dalam hidupnya. Firman Tuhan ini berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau bangun
apabila engkau berbaring, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang bidaimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan di sini Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-6 dan ayat selanjutnya itu, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya. Dua kata tersebut adalah kata perintah Bapak Ibu yang tidak boleh dibantah, yang tidak boleh tawar-menawar. Saudara, kalau kita melihat kembali sejarah bangsa Israel, ketika Tuhan mengajarkan mereka ketetapan firman Tuhan, ketika Tuhan mengajarkan mereka sesuai dengan rencana Tuhan, mereka tidak punya Alkitab Bapak Ibu, mereka tidak punya sekolah, mereka tidak punya tempat ibadah di mana-mana, tetapi hanya satu, yaitu di Yerusalem atau di sinagoga pada waktu itu, sampai Tuhan Yesus datang seperti itu Bapak Ibu. Tetapi sekarang kita telah memiliki buku Alkitab, bahkan juga ada di aplikasi di HP Android ya, ataupun dengan berbagai media saat ini kita bisa mendengar dan melihat cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Ada sekolah, ada gereja di mana-mana, ada guru agama, ada gembala, ada pendeta, dan lain sebagainya. Artinya sebenarnya di generasi kita Bapak Ibu begitu gampang untuk mengajarkan, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi jangan sampai sebaliknya, di angkatan kita yang sesungguhnya lebih baik menjadi angkatan yang sangat buruk dan rusak ketika kita diperhadapkan di masa COVID-19 ini, di mana semua kegiatan kebanyakan kita lakukan dari rumah. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersama dengan saya selaku gembala mengajarkan Bapak Ibu Saudara, mengajak untuk kita bersama-sama bergandengan tangan berdoa dan melakukan pengajaran firman Tuhan ini. Saya juga sebagai guru, sebagai kepala rumah tangga, tentunya memiliki tanggung jawab yang besar. Tentunya ada banyak kesibukan, tetapi jangan sampai kita membuat hal itu untuk kita tidak melakukan firman Tuhan, untuk kita lalai mengajarkan hal ini kepada anak-anak kita. Pertama, tugas saya dan saudara, firman Tuhan katakan di ayatnya yang ke-6 dan ke-7, bahwa apa yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Yaitu kita harus mengajarkan firman Tuhan ini berulang-ulang, bukan hanya sekali dua kali, tetapi mungkin sampai mereka berpisah dengan Bapak Ibu Saudara, atau saudara meninggalkan mereka dengan mungkin cara Tuhan memanggil saudara, atau sampai saudara tidak bisa lagi berkomunikasi seperti itu. Jadi peran Bapak Ibu Saudara begitu penting untuk melakukan firman Tuhan ini. Jangan hanya sekali, jangan bosan-bosan, tetapi sampai anak itu mengerti akan maksud Tuhan dalam kehidupan. Yang kedua Bapak Ibu, membicarakannya di berbagai tempat. Firman Tuhan katakan di situ, saat engkau duduk di rumahmu, saat engkau dalam perjalanan, saat engkau berbaring, saat engkau bangun. Jadi saudara, tidak ada kata bahwa saya tidak memiliki waktu, tempatnya terbatas. Jadi dimanapun saudara, Tuhan berikan kesempatan. Mungkin itu berkumpul saat makan, berkumpul saat tidur, berkumpul saat dalam perjalanan, dimanapun saudara tetap mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ketiga dan ini yang terakhir, semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, yaitu mengajarkan dengan menggunakan media. Jadi Bapak Ibu, sangat penting buku Alkitab ini untuk kita bacakan bersama-sama. Mungkin ketika ada sebuah doa, tetapi kalau saudara sangat terbatas dengan jarak jauh, ya tidak bisa berkumpul bersama, ada HP, ada media sosial sekarang untuk kita ingatkan ya anak-anak, mengingatkan saudara, sehingga mereka tetap mendengar dan bisa merenungkan firman Tuhan. Dan di berbagai cara lain ya, metode-metode yang lain, mungkin melalui tulisan-tulisan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan, atau bisa menghafalnya bersama-sama. Jadi orang rajin cari cara, orang malas cari alasan. Jangan sampai Bapak Ibu, generasi kita suatu saat di masa COVID ini, setelah itu terjadi
generasi yang sangat besar-besaran, bangkit generasi yang rusak, yang tidak mengenal firman Tuhan. Terlebih sekarang ini ada banyak anak-anak yang sudah rusak menggunakan obat-obat terlarang, ya, seks bebas, dan mungkin Bapak Ibu tidak bisa lagi menjangkau mereka dengan aplikasi HP yang sekarang ini dengan begitu mudah. Mereka bisa menonton film-film yang tidak membangun mereka untuk belajar. Jadi di dalam renungan firman Tuhan ini biarlah sama-sama kita belajar Bapak Ibu untuk memulihkan kembali, membangkitkan kembali generasi yang terus diberkati, dipakai oleh Tuhan, sehingga generasi kita semakin baik, semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, sehingga mereka diberkati dan menjadi alat yang hidup yang dipakai Tuhan luar biasa untuk memberitakan keajaiban. Tuhan memberkati. Sebelum saya menutup renungan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan satu pujian yang sangat memberkati saya secara pribadi. Biarlah melalui pujian ini menguatkan iman kita semua. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan berserah berjanji setia sampai mati, melayani-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang baik, Allah yang setia, yang tetap mengasihi kami. Hamba-Mu berdoa bagi kami semua, bagi setiap yang mendengarkan renungan ini. Tuhan, peliharalah kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, dan mampukan kami melakukan firman Tuhan ini. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, bahkan mampukan kami untuk kami menjadi teladan dalam pengajaran firman Tuhan, sehingga generasi kami menjadi generasi yang memuliakan Tuhan, menjadi generasi yang setia tetap beribadah kepada Tuhan, generasi yang diberkati, generasi yang bersaksi bagi Injil Kerajaan Surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.